Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Supriyatin SPD CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kasihan Kabupaten Banten. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Sri Teladan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Di sini saya akan membacakan susunan acara diseminasi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti dilanjutkan diseminasi oleh Ibu Supriyatin, dan acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah pada kesempatan kali ini kita awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Matur nuwun. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan akan menjadikan acara kita pada kesempatan kali ini lancar. Untuk acara berikutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Supriyatin SPD, kepada beliau disilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Faten, pembawa acara yang sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan paparan terkait dengan budaya positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat ya, bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kasihan Kabupaten Banten. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat Ibu Harsiana Wardani MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kasihan, yang saya hormati rekan-rekan guru, karyawan-karyawati SD Negeri Kasihan. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat? Semangat, harus semangat. Oke ya. Oke, kalau misalkan saya menyampaikan SD Kasihan, Bapak Ibu guru silakan nanti menyampaikan luar biasa. Begitu ya? SD Kasihan luar biasa. SD Kasihan luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenankan di sini saya izin menyampaikan paparan terkait dengan budaya positif sebagai tugas saya laksanakan aksi nyata di modul 1.4 sebagai peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Banten. Salam dan bahagia ya untuk kita semua. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang ini. Diseminasi modul 1.4 budaya positif angkatan 9 oleh saya sendiri Supriyatin SPD SD. Sebelum kita memulai kegiatan paparan hari ini, alangkah lebih baiknya jika saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kesepakatan kelasnya, sehingga nanti saat berlangsungnya diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana dengan lancar dan juga dengan sangat meriah harapan kami
ya. Oke, baik. Kami berikan kesempatan ke Bapak Ibu sekalian. Kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan kita sepakati supaya bisa terlaksana kegiatan siang hari ini dengan baik. Monggo ada yang menyampaikan pendapat mau seperti apa? Baik, Bu Ninin. Mendengarkan narasumber dengan baik, maksudnya kita harus memperhatikan dengan hikmat apa yang disampaikan. Oke, terima kasih Bu Ninin. Berarti di sini mendengarkan dengan baik ya. Baik, untuk yang nomor 1 bisa kita sepakati mendengarkan nanti pemaparannya dengan baik, bisa disepakati oleh semuanya. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan dari Bu Kamalia, boleh? Mungkin untuk sebelum menyampaikan pendapat atau pertanyaan bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Bisa diterima Bapak Ibu? Mengacungkan jempol. Oke, boleh. Mengacungkan jempol. Sebelum bertanya atau menyampaikan pendapat seperti itu, J. Kemudian yang ketiga, adakah kesepakatan yang lainnya yang ingin disampaikan? Silakan dari Bu Isti, boleh? Baik, Ibu izin menambahkan untuk kesepakatan kelasnya, yakni audiens diharapkan dapat antusias dalam mengikuti kegiatan. Setuju Bapak Ibu? Antusias ya. Jadi nanti semuanya sepakat semangat mengikuti, begitu J? Antusias. Ada yang ingin melengkapi untuk yang terakhir? Oke, Bu Fatin. Ya, untuk yang keempat saya tambahkan jika meninggalkan ruangan mohon izin sebelum meninggalkan ruangan. Baik Bapak Ibu, saya bacakan terlebih dahulu untuk kesepakatan yang sudah kita buat. Yang pertama, mendengarkan narasumber dengan baik. Yang kedua, mengacungkan jempol sebelum bertanya atau berpendapat. Kemudian yang ketiga, antusias saat mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, izin sebelum meninggalkan ruangan. Cukup ya? Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan ke materi. Di sini kami sebelum menyampaikan paparan seperti apa sih budaya positif yang kita terapkan di sekolah, kami punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi nanti boleh setuju, boleh juga tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Menurut Bu Dini, setuju betul? Setuju. Terima kasih Bu Dini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul Bu Dia? Untuk saya setuju, Ibu. Oh, ya. Kalau Bu Nana setuju betul? Setuju. Mungkin ada yang berbeda pendapat, ada yang tidak setuju, ada? Oh, berarti semuanya setuju. Oke, baik. Kita ke nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Esti setuju betul kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju, Bu. Malah ini sangat setuju, tidak hanya setuju nih Bapak Ibu, ternyata sangat setuju. Oke, baik. Nah di sini untuk setuju atau tidak setujunya nanti kita
sesuaikan juga dengan bagaimana wujud budaya positif terkait ya hukuman, pemberian penghargaan, motivasi dan sebagainya. Ini sebetulnya sesuai atau belum ya dengan budaya positif yang harusnya diterapkan di sekolah. Nanti kita akan temukan saat kita mempelajari materi. Nah, di sini topik yang akan kita bahas yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Kita awali pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk menuju ke situ, ini juga ada pemantiknya untuk perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepala tangan. Nanti kami izin Bapak Ibu berkenan ya mengikuti kegiatan kepala tangan. Jadi berpasangan Bapak dan Ibu bisa nanti dengan teman yang ada di sebelahnya saja yang dekat, satu sebagai A dan yang satu sebagai B, atau satunya Anda sendiri dan yang satunya teman Anda. Satunya yang A posisinya mengepalkan tangannya, kemudian yang B berusaha untuk membuka ya, jadi mencoba untuk membuka. Dan di sini ternyata untuk posisi yang A atau Anda nanti ada bagian berharga atau benda yang sangat berharga yang ada di kepala tangan Anda. Sudah kami siapkan untuk sobekan kertas kecil, silahkan bisa diremas, digenggam ya. Di situ tertulis benda yang sangat penting dan sangat berharga bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan. Coba yang memegang sesai kertas tangannya ke atas dulu. Oke, dan dikepal, digenggam. Ya, disimpan dalam kepalan genggamannya. Oke, nanti Pak Wali menggenggam, kalau yang Pak Sira nanti berusaha membuka ya. Oke, kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi ada teman yang pengen banget ya menggunakan benda atau memiliki benda yang sedang digenggam oleh Anda. Bagaimana caranya ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut? Nanti B, teman Anda itu dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam cara, bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi nanti kira-kira? Ayo kita praktekkan dulu. Silahkan monggo ya. Yang mengepal Anda silahkan mengepal dengan sekencang mungkin. Kemudian teman Anda yang berperan sebagai B silahkan berusaha untuk membukanya. Bagaimana usahanya? Silahkan. Ada yang sudah terbuka? Belum, jangan boleh. Aduh, penting ini ya. Ini saya satu-satunya. Atau ini sangat berharga. Ya, boleh tidak ini Bu? Dibuka boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Punya Bu Wantu dibuka boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, dibaca boleh? Caranya mau seperti apapun silahkan. Boleh tidak dibuka? Tidak boleh. Boleh. Oke. Cukup nih, ternyata tidak ada yang melepaskan kepalanya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita sama. Baik. Ternyata yang terjadi, yang A di sini satu pun tidak ada yang mau membuka kepalanya ya. Ternyata kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Padahal temannya itu sangat membutuhkan. Temannya itu sudah merayu semaksimal mungkin. Kenapa kok tetap kekeh ya? Nah, tadi yang bagian A siapa saja, Cuk? Yang bagian A, oke, yang dekat dengan saya. Bu Fatun dulu ya, Bu Guru. Saya tanya ya, mengapa Anda tidak membuka kepala tangan Anda?
karena benda yang saya genggam itu adalah sangat berharga bagi saya, meskipun dalam hati teman saya Budi juga membutuhkan. Beliau sudah berusaha untuk membujuk saya untuk memberikan, sudah dengan memaksa juga, tetapi karena benda ini sangat berharga bagi saya maka tetap tidak saya berikan. Jadi intinya kekeh tidak memberikan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Fatul. Tadi Bu Dini usahanya kira-kira apa saja ya Bu Dini? Saya penasaran. Sebetulnya sih saya bisa Bu, tapi saya kasihan. Saya rayu juga bisa sekarang. Cuma rasa kasihan aja. Terima kasih ya Bu. Masih ada rasa sayang ya Bu ya di sini. Oke, baik. Yang berikutnya kami juga penasaran ya, kolaborasi antara Bu Nana dan Bu Kamal ya. Boleh maju ke depan sebentar ya Bu Kamal sama Bu Nana. Monggo. Tadi yang sebagai siapa di sini? Bu Nana. Oke, berarti dari Bu Nana dulu ya. Menghadap ke sana. Ya, terima kasih Bu Supri. Mulai pembelajaran ini sangat menarik ya. Kita diberi refleksi dulu biar tahu kita mau belajar apa. Nah, di sini tadi kita diibaratkan posisi A itu yang mempunyai genggaman tangan. Nah, tadi saya sudah praktek sama Bu Kamal ini, saya tetap mempertahankan, tetap tidak melepaskan atau tidak membuka genggaman tangan saya. Karena apa? Karena di tangan saya ini ada sesuatu yang berharga Bu Supri, ada sesuatu yang berharga dan yang harus saya pertahankan sehingga tidak saya lepaskan seperti itu. Sesuatu yang berharga menurut saya itu wajib dan patut dipertahankan. Nah, kalau tadi kan Bu Kamal kan pertama memaksa saya untuk melepas genggaman ini karena memerlukan sesuatu yang saya punya. Tapi saya tanya dulu, tidak langsung menolak, tapi saya tanyakan dulu untuk apa kok Bu Kamal memerlukan sesuatu yang saya punya. Ini karena benda ini sangat berarti buat saya Bu. Nah, terus saya kasih masukan sama Bu Kamal bahwa benda sesuatu yang saya punya ini kalau saya berikan ke panjenengan itu saya tidak percaya gitu, makanya saya belum percaya kepada Mbak Kamal, jadi saya tidak melepaskan, tidak menyerahkan seperti itu Bu Supri. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Wah, Bu Nana ini berarti pertahanannya, bentengnya sangat kuat ya, mempertahankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya Bu Nana dan memang berusaha untuk melindungi, tidak melepaskan begitu saja, tetapi cepat menanyakan untuk apa kepada Bu Kamal. Oke, dari Bu Kamal sendiri tadi juga sudah berusaha ya untuk mencoba membuka kepala dari Bu Nana dan sudah berusaha membujuknya juga. Sudah. Kira-kira tadi rayuan mautnya seperti apa, boleh disampaikan? Terima kasih Bu. Tadi saya sudah berusaha merebut apa yang ada di genggaman Bu Nana. Ya. Tadi saya awalnya sudah berusaha maksimal dengan cara tadi sudah saya bujuk dulu, saya rayu-rayu, bahkan sampai saya iming-imingi hadiah pun tetap sudah sangat menarik. Ya, sama Bu Nana tetap kekeh dipertahankan, tidak diberikan kepada saya. Seperti itu. Terima kasih Bu Kamalia dan Bu Nana, boleh duduk kembali. Kita beri aplaus yang meriah buat Bu Nana. Baik teman-teman, ternyata di sini semuanya mempertahankan yang ada. Nah, kembali lagi kalau misalkan di sini tadi yang posisinya sebagai B itu berarti punya keinginan untuk merebut, ternyata tidak bisa ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu ya. Seperti halnya yang akan kita bahas di sini terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Nah, di sini hanya ilusi saja sebetulnya. Ilusi apa saja? Oh, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, sehingga hanya ilusi guru mengontrol murid. Karena apa? Pada dasarnya yang mengontrol
mengarahkan. Tetapi yang mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tidak tentu ya, belum tentu semuanya bisa seperti itu, sehingga masih ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga tidak semuanya bisa efektif dan bermanfaat walaupun penguatannya berupa penguatan positif, sehingga masih masuk ke dalam ilusi kontrol. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebetulnya paksaan itu kira-kira enak buatan sih Bapak Ibu? Tidak ya. Kalau paksaan itu nyaman apa tidak? Tidak ya. Sehingga orang dewasa di sini pada dasarnya kayak seolah memiliki hak untuk memaksa, padahal sebetulnya tidak ya. Tidak diperbolehkan ya, namanya hak dipaksakan, baik itu kepada anak didik kita ya, murid-murid kita, itu tidak boleh kita memaksakan, sehingga itu hanya ilusi saja. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Yang memiliki kendali itu siapa sebetulnya ya? Tadi sudah ada stimulus ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Pandangan kita tadinya ini nanti dibujuk mau membukakan kepala tangannya, tapi ternyata kok tidak ya. Sehingga teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa paham orang lain, harus bisa menghargai orang lain dan tidak bersifat memaksa tadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Ya, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan ya. Apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Apa sih tujuan perilaku kita ini? Apa sih tujuan kegiatan kita hari ini? Itu teori kontrol. Kemudian stimulus respon. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya itu salah, keliru. Sehingga untuk teori kontrol yang betul bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Misalkan kita mau berbuat jahat atau tidak, bukan orang lain yang bisa mencegahnya, tapi diri kita. Orang lain berusaha seperti apapun, kalau diri kita tidak berusaha mencegahnya, ya tidak akan bisa. Ya, tetap dari kita. Misalkan di sini anak-anak ya tugasnya belajar. Ya, motivasi belajarnya kalau hanya dari orang lain, dari luar, hanya dari guru, hanya dari orang tua, hanya dari teman, tidak dari diri sendiri, itu juga tidak akan maksimal ya. Jadi memang harus dari diri sendiri, sehingga memang diri Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sekaligus tadi ada yang mencoba membukakan kepala tangan, juga ada yang sampai usahanya dari yang halus, yang membujuk, merayu, beri hadiah, sampai belum berhasil, akhirnya dengan cara paksaan, memaksa sampai ditarik sekuat kencang kayak tarik-tarikan berebut seperti itu. Nah, itu sebetulnya tidak baik ya. Sehingga apa yang baik? Harusnya bagaimana? Teori kontrol di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlu dibicarakan ya terlebih dahulu. Ada kolaborasi, ada kerjasama. Ya, ada tujuan yang disampaikan. Jadi nanti tidak dengan paksaan lagi. Kemudian model berpikir menang kalah, ini bersaing namanya ya. Jadi model untuk berpikir itu ya kita menang bersama ya. Teori kontrol yang betul seperti itu. Jadi menang bersama, 1-7. Kemudian untuk disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju, oke. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apakah kita datang ke sini ada tujuannya? Betul apa tidak? Betul, iya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita berperilaku sopan, santun, pasti punya tujuan. Ya, kita melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, itu juga punya tujuan. Menyelesaikan tugas tepat waktu, itu juga punya tujuan. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, itu sangat penting ya, kolaborasi antar teman,
kolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat itu sangat penting, sangat perlu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, betul apa tidak? Ya, jadi masing-masing orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Murid juga seperti itu Bapak Ibu. Di kelas kebutuhan murid dengan aneka ragam karakteristik mereka, ya ada yang mungkin dari sosial budaya berbeda, dari orang tua yang berbeda, kemudian dari latar belakang mereka yang berbeda, agama mereka berbeda. Tetapi ya kita sebagai guru harus paham kebutuhan masing-masing murid. Oke, jadi di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Teori motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ya untuk menghargai diri sendiri. Nah, di situ ditujukan kemana? Ke bagian nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita bisa ciptakan melalui pembuatan keyakinan kelas, ya. Jadi bisa kita terapkan di kelas saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid-murid. Kemudian untuk 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian segitiga restitusi, yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Dan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini sebelum ke arah situ, tentunya untuk budaya positif perlu kita terapkan itu melalui disiplin diri, ya. Di sini kami ingin tahu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait makna disiplin. Nah, mungkin di sini sudah sangat luar biasa ya pengalamannya, ya. Jadi kami ingin menerima juga dari Bapak Ibu, ya, kita saling berbagi, ya. Jadi pengen tahu apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu. Boleh siapa yang mau menyampaikan dulu? Silakan, boleh mengacungkan jempolnya yang mau menyampaikan pendapat tentang makna disiplin. Silakan. Oh, Bu Dia, silakan. Menurut saya sendiri, disiplin itu adalah ketika kita mematuhi peraturan atau kita mematuhi aturan yang sudah ada atau sudah ditetapkan. Baik, menurut Bu Dia, disiplin itu mematuhi peraturan yang sudah dibuat atau yang sudah ada. Berarti contohnya peraturan kelas, peraturan sekolah, seperti itu, ya. Itu sudah jelas karena sudah dibuat dan sudah ada sehingga dipatuhi. Itu makna disiplin dari yang disampaikan oleh Bu Dia. Mungkin ada pendapat yang berbeda lainnya. Silahkan, monggo, dari siapa? Ada lagi? Dari Bu Esti. Bu, terima kasih. Menurut saya disiplin itu kita memiliki kesadaran diri untuk terus belajar menjadi yang lebih baik dan mematuhi norma-norma serta aturan yang ada. Sip, sangat luar biasa, ya. Oke, ini sudah bervariasi lagi. Tadi jawaban Bu Dia juga sangat luar biasa, ditambah penguatan yang lebih lagi oleh Bu Esti. Ya, kesadaran diri seperti itu, makna disiplin yang sudah sangat luar biasa. Saya juga jadi lebih tambah pahamnya di sini. Jadi tidak hanya mematuhi aturan, tetapi ada kesadaran diri, makna disiplin. Oke, baik. Kita bahas seperti apakah makna disiplin yang ada di materi ini. Oke, ada dari Bu Nana. Silakan, Bu Nana, izin ke toilet, silakan. Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, artinya belajar. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Esti juga, kesadaran diri untuk mau belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi ternyata kalau disiplin itu muncul dari diri anak tersebut, itu nanti anak akan bisa menggali potensi yang dimiliki, bisa mengembangkan kemampuan yang sudah ada. Ya, jadi paham betul
kemampuan saya apa sih, kemudian bagaimana saya bisa mengembangkan kemampuan saya ini, bagaimana caranya supaya potensi yang saya miliki itu bisa maju, bisa sukses ya. Jadi ada dari diri sendiri. Kemudian dalam budaya kita ya seringkali makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu ya yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi hanya seolah mematuhi aturan saja ya. Tapi ya sebetulnya makna disiplin kalau seperti itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman ya. Jadi kalau ya untuk aturan muncul disiplin yang ketidaknyaman, bukan dengan apa yang baik atau pencapaian suatu tujuan yang ya. Jadi kalau disiplin belajar ya dari diri kita, dari kesadaran diri kita, itu akan kita menghargai diri sendiri. Tujuan mulia tentunya akan lebih mudah dicapai. Lanjutkan nilai kebajikan universal ya. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh anak-anak kita itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang baru, kurikulum pendidikan yaitu kurikulum merdeka. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Diharapkan anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan ini, beriman berdoa Tuhan yang Maha Esa, berakhlak. Tentunya kita semua punya keyakinan. Jadi kita perlu punya iman, beriman, takut kepada Tuhan. Tentunya memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, supaya kita bisa bersosialisasi dengan teman, dengan lingkungan sekitar, dengan nyaman dan semuanya aman ya. Jadi di sini pentingnya kita melaksanakan toleransi antar umat beragama. Kemudian harapan berikutnya dari profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Harapannya anak kita itu bisa belajar mandiri, tidak tergantung terus oleh bapak ibu gurunya. Sudah bekal dari sekolah, materi dari bapak ibu guru, anak diharapkan bisa mandiri, bisa mengembangkan ya, menambahkan wawasannya di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru. Bernalar kritis ya, jadi harapannya anak-anak bisa menyampaikan ide-ide mereka, gagasan mereka, pendapat mereka. Kemudian berkebinekaan global ya. Ini yang hampir luntur ya. Jadi ini betul-betul perlu kita tekankan ya. Terkait budaya negara kita sendiri. Jadi bagaimana kita supaya budaya tidak sampai hilang. Jadi anak-anak kita perlu dikenalkan dengan budaya-budaya kita. Kemudian tidak hanya dikenalkan tapi diajak untuk menerapkan pelaksanaan budaya yang ada. Dan ternyata di sekolah kita itu sudah ya, kita sudah mulai berusaha menerapkan melalui budaya ngajeni. Nah itu sudah rutinitas kita terapkan bersama. Kemudian bergotong royong, saling tolong menolong, kerjasama, baik tim, kelompok kecil maupun kelompok besar. Kreatif ya, ini harapan kami anak-anak itu dari keterampilan-keterampilannya bisa dikembangkan, munculkan karya-karya sehingga bisa muncul pelajar yang kreatif, inovatif ya, berkembang sesuai zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, motivasi ternyata itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi atau dorongan yang dari luar, dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi internal itu yang jelas muncul dari diri sendiri. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, itu karena ada aturan, karena ada apa ya yang harus dipatuhi. Berarti itu bukan dari diri sendiri, itu karena ingin melaksanakannya supaya tidak dihukum, supaya tidak melakukan kesalahan, supaya tidak mendapatkan sanksi. Berarti itu dari luar atau motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, dari institusi atau dari sekolah, anak-anak semangat belajar, ternyata harapan mendapat hadiah ini juga masuk
ada pemantik apakah motivasi mendisiplinkan anak, tetap itu motivasi dari luar. Alangkah lebih baiknya ya untuk motivasi itu muncul dari diri sendiri, motivasi internal. Harapannya anak-anak itu bisa paham apa yang dia lakukan, tujuannya untuk apa, fungsinya atau manfaatnya untuk dia apa, sehingga ya dia bisa menghargai diri sendiri. Ya, tujuan disiplin positif ini yang kita harapkan. Ya, jadi muncul motivasi internal dari diri siswa. Kemudian merdeka. Nah, kita kurikulumnya merdeka ya, judulnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, kita tidak hanya terbebas, kita tidak hanya terlepas, kita tidak diperintah-perintah. Bukan hanya itu ternyata. Akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu yang perlu kita gali betul. Jadi kita harus betul-betul memerdekakan diri sendiri. Kita harus merdeka dulu, kemudian mengajak atau pembelajaran merdeka ke anak-anak. Jadi gurunya harus merdeka, harus mau menggali dulu memerintah diri sendiri untuk semangat, untuk termotivasi. Itu dari diri kita dulu ya. Jadi merdeka itu tidak hanya kaitan dengan orang lain, ternyata juga dari diri kita. Juga harus mempunyai rasa merdeka, memerdekakan diri, memerintah diri sendiri. Itu harus bisa sebelum ke orang lain. Nah, kita lanjutkan terkait materi restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di kelas itu terkadang beberapa anak membuat masalah. Nah, di restitusi inilah ya kolaborasi guru dan murid itu dibutuhkan untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Nah, ini restitusi ya. Jadi sangat penting restitusi untuk membentuk karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih positif. Itu kita menggunakan restitusi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi ya untuk masalah mereka. Jadi guru itu mengantarkan murid supaya bisa memecahkan masalah. Itu restitusi. Kemudian paham ya murid jadi bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka hendaki, yang mereka inginkan atau tujuan mulia apa ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pentingnya restitusi kita terapkan di pembelajaran. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tadinya sudah pernah melakukan kesalahan, harusnya ke depan sudah tidak mengulanginya lagi. Itu makna dari itu makna dari belajar dari kesalahan. Jadi tidak akan terulang ya. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Yang tadinya bermasalah dengan teman ya, itu sudah bisa terjalin lebih baik lagi, harmonis lagi. Jadi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sampai saat ini, inilah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi tujuan utamanya adalah membentuk karakter murid supaya kuat, positif, seperti itu. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah dengan cara mencari solusi terbaik, ya, bukan memberikan hukuman, ya. Jadi kita harus beralih sudah, perubahan paradigma. Di sini mengajak murid untuk mencari solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, apa perlu saat mengendarai kendaraan roda 2 menggunakan helm? Menurut Bu Kamal bagaimana? Perlu apa tidak? Menurut saya itu perlu karena supaya
mengisi. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Menurut Bu Kamal perlu ya, tidak ditilang. Mungkin ada juga yang lain. Mengapa perlu untuk keselamatan? Nah itu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, supaya apa kira-kira ya Bu Fatul? Untuk menjaga kesehatan agar tidak tertular. Oke, baik, terima kasih. Tujuan utamanya menjaga kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa harus datang tepat waktu Bapak Ibu? Supaya apa ya? Supaya tidak kena sanksi boleh. Supaya tidak malu misalkan. Oh iya, baik ya. Nah, ternyata dari ketiga ini semuanya meliputi peraturan. Mengapa ya di sini yang ditampilkan peraturan? Ternyata peraturan itu ada tujuan apa ya? Kalau peraturan dibuat itu tujuannya kira-kira untuk apa Bu Dian? Menurut saya, kenapa peraturan itu dibuat agar dipatuhi Ibu dengan tujuan yang baik. Berarti tujuan ada peraturan itu supaya dipatuhi. Nah, kembali lagi kita di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah disampaikan Bu Dia, kalau peraturan itu hanya sekilas untuk dipatuhi saja ternyata. Sehingga harus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini tidak hanya untuk dipatuhi, tetapi anak-anak sadar ya, sadar untuk melakukan sesuatu itu memang karena kebutuhan mereka ya. Jadi keyakinan kelas ini juga mereka ikut andil dalam membuatnya, sehingga mereka akan lebih nyaman dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas. Baik, seperti itu nih Bapak Ibu ya. Jadi mengapa harus keyakinan kelas seperti itu? Oke, budaya positif ya, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas ya? Di bagian di sini ada yang tertulis kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian di sebelah sana kesepakatan kelasnya kami guru dan murid yang menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, untuk yang A, B atau C, memilih A, B atau C yang kesepakatan kelas. Kalau Bu Fatul pilih yang Kesepakatan kelas, saya pilih yang A. baik, terima kasih. Kalau Bu Dini milih yang A, B atau C? B. Ya, oke, semangat belajar begitu ya Bu. Nah, di sini ternyata A, B, C itu kan merupakan bagian dari kesepakatan kelas. Kalau misalnya kita pas mau membuat kesepakatan, anak diberi pilihan itu seperti ini boleh ya. Nanti yang terbaik yang kita sepakati, jadi keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya. Ada tabel T dan ada tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi di bagian tabel Y di situ nanti ada perilaku yang terlihat ya. Jadi anak-anak misal menyapu itu kan terlihat ya, dan juga perilakunya. Kemudian kalau terdengar ya, anak menanggapi atau anak menjawab pertanyaan, itu berarti perilaku terdengar, bagian terdengar. Kemudian tabel T ya, tabel T. Tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Berarti ini yang positifnya ya di sini. Disiplin positifnya. Misalkan hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu bisa dimasukkan ke dalam tabel T ataupun Y untuk pendalaman keyakinan kelas. Selanjutnya, contoh untuk bagian yang hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, berarti kan ada ucapan, ada suara yang terdengar gitu. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku tersenyum, ya, perilaku tersenyum, ya, itu juga bagian dari perilaku anak-anak. Kemudian yang berikutnya, masuk ke peraturan, saya kembalikan buku ke tempatnya, ya, itu masuk ke peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya berupa apa? Tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Alangkah lebih baik
keyakinan keras menghormati orang lain. Seperti itu Ji, Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan di sini perubahan pada modul salutik 4, penambahan materi ya. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, kreativitas, dan motivasi intrinsik ya. Jadi penghargaan itu hanya motivasi eksternal saja sehingga bisa menurunkan kualitas, kreativitas, dan motivasi dari murid itu sendiri. Nah, sekarang untuk tindakan guru. Nah, di sini bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Kalau tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, jadi ada anak yang terlambat sekolah, kemudian guru memerintahkan untuk mencatatnya 100 kali di buku kalimat ya. Itu ternyata merupakan hukuman ya, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini menurut hukuman atau konsekuensi? Apa bukan? Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Di sini merupakan hukuman ya. Karena apa? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, tidak ada kaitannya ya. Jadi masih masuk bagian hukuman. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, tidak ada kaitannya ya. Push up tidak menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker harusnya baiknya bagaimana? Ya, mengingatkan supaya tidak tertinggal masker atau masih di dalam diminta untuk pakai maskernya. Jadi masuk ya atau sesuai. Karena itu tidak sesuai namanya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kertas teman dicoret-coret, kemudian menggantikan kertasnya. Itu termasuk konsekuensi apa hukuman ya Mbak Frela ya? Konsekuensi. Kalau Bu Dini sama, oke baik ya, tepat sekali ya. Ini masuk konsekuensi karena kertasnya dicoret-coret diganti kertas, itu masuk akal dan sangat sesuai sehingga masuk konsekuensi. Baik, kita cek ya, ternyata di sini oh iya betul ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret masuk konsekuensi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu cenderung ya konsep buruk, kemudian kalau yang konsekuensi adalah konsep diri yang baik ya. Kalau hukuman, tetapi kalau konsekuensi ya dibuat menjadi tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara atau kehilangan haknya. Kemudian di sini identitas gagal ya. Kalau hukuman masuk ke identitas gagal, sedangkan konsekuensi masuk ke identitas sukses. Namun harapannya tidak hanya sampai ke konsekuensi tetapi sampai ke restitusi ya, sehingga identitas sukses disiplinnya sudah masuk kategori positif. Kalau kategori konsekuensi masih netral ya. Kemudian kalau yang sudah masuk ke restitusi sudah masuk ke identitas sukses disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Kebutuhannya ada 5, bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5, posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum, pembuat orang merasa bersalah itu cenderung menghindari hukuman. Kemudian teman, pemantau ya itu sebagai identitas berhasil. Namun ada yang posisi terbaik yaitu manajer ya, identitas berhasil atau sukses dan positif. Yang berikutnya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Siapa yang mengatakan ya? Jadi kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa, itu seolah membuat orang menjadi bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu masuk ke penghukum.
Kemudian kamu selalu yang paling akhir, itu juga penghukum. Bergerak antara, ya, jadi diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, kemudian memperbaikinya menggunakan keyakinan. Kalau kamu tidak mengerjakan tepat waktu, saya akan memberikan tugas lari 10 putaran, misal, itu hukuman. Tapi kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini, ya, itu keyakinan. Segitiga restitusi, ya, ada yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, ya. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu masuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal manusiawi. Kemudian validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita intervensi, ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kalau kita di sini ditanya seperti itu, apakah kita mau berbuat yang lebih baik, Bapak Ibu? Mau, oke. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Sudah menjadi orang yang diinginkan atau bagaimana Bu Kamal? Belum, masih berusaha untuk lebih baik. Oke, ya, masih berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Oke, berikutnya ini adalah penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya laksanakan. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, ya. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan universal yang tentunya diterapkan di sekolah. Yang pertama, budaya positif keagamaan. Di sini kegiatan yang ada di sekolah kita sudah rutinitas melaksanakan kegiatan hari besar keagamaan. Kemudian juga ada budaya positif yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan ini, yaitu sholat berjamaah yang dilaksanakan oleh semua siswa pada saat sholat zuhur, ya. Jadi Bapak Ibu guru menjadi imam, anak-anak juga dilatih, ya, yang sudah masuk belajar Al-Quran itu juga dilatih untuk menjadi imam. Dan juga terutama yang bacaan Al-Qurannya sudah baik tentunya, ya. Jadi sudah melalui penyaringan dari guru agama. Kemudian yang berikutnya budaya positif, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini sangat penting sekali, ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak bisa kita ajak melaksanakan kegiatan piket kebersihan kelas, ya. Kelasnya jadi bersih, kelasnya jadi nyaman dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian budaya positif kolaboratif, ya, kita juga melaksanakan kolaboratif bersama kepala sekolah, teman sejawat, termasuk dengan paguyuban orang tua sekaligus dengan anak-anak kita di kelas. Itu juga bagian kolaboratif kita sebagai guru. Budaya positif saat upacara, ya. Jadi kegiatan upacara kita rutin melaksanakan untuk apa sih tujuannya? Untuk memunculkan, untuk menanamkan rasa nasionalisme, ya, rasa cinta tanah air kita. Kemudian melatih percaya diri, ya. Cenderung kadang ada beberapa anak yang mungkin di kelas masih belum percaya diri, masih belum berani, belum mandiri. Itu dilatih bisa saatnya kegiatan petugas upacara secara bergiliran kelas. Kita bisa beri kesempatan di situ anak untuk melatih percaya diri. Kemudian budaya positif, menuntut siswa sesuai kodrat zaman, ya. Jadi kita sebagai guru menuntut anak-anak itu sesuai kodrat alamnya dan juga kodrat zaman. Nah, sekarang ini zamannya sudah modern, sudah dengan teknologi. Jadi kita juga menuntut anak untuk mengenal teknologi dan belajar melalui teknologi, dan kita juga ada lab komputer yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di sana, sehingga anak-anak pembelajarannya bisa variatif
dan juga tidak monoton, tidak jenuh juga, kita bisa beralih ke ruangan berbeda, suasana berbeda. Kemudian budaya positif kreatif. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas kita saat proses pembelajaran ya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan pengetahuan atau teori konsep, tetapi kita juga ajak anak-anak berproses ya. Jadi melaksanakan proses belajar, kemudian ada produk yang dihasilkan. Itu nanti kita mengarahkan anak-anak ya sebagai fasilitator anak ya. Di sini pembelajaran kita akan pusat pada murid ya, sehingga anak-anak yang sangat aktif sebagai subjek, mereka melakukan proses, menyampaikan hasil dan juga memaparkan diskusi atau dari kelompoknya. Itu juga melatih untuk keberanian anak-anak. Budaya positif ngajeni. Nah, ini supaya kita tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, tetapi tetap mempertahankan kelestarikan ya. Sekolah kita punya pos atau program ngajeni ya. Ini kita uri-uri ya, kita hidupkan, kita terapkan tidak hanya di lingkungan kelas, tapi juga di seluruh lingkungan sekolah kepada semua warga sekolah. Ya, jadi ada contoh di sini anak kalau pas mau berjalan melewati orang yang lebih tua, yang derek langkung nyuwun sewu, menundukkan badannya, berjalan pelan seperti itu. Kemudian saat di kelas seperti saat ini ya sama. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat dengan mengacungkan jempol terlebih dahulu. Budaya positif yang berikutnya yaitu komunitas guru sinau. Nah, ini juga merupakan pengembangan profesi guru, yang mana guru saat ini itu tidak hanya berhenti dari belajar di perkuliahan saja, namun kita walaupun sudah jadi guru, guru itu harus selalu mau belajar ya. Jadi yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi komunitas guru sinau memperdalam lagi keterampilan-keterampilan yang mungkin sudah lupa, bahkan mungkin malah belum punya ya. Jadi pentingnya guru belajar ya untuk mengajar. Jadi sebelum kita tularkan ke anak-anak, kita belajar terlebih dahulu. Budaya positif penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, penerapan segitiga restitusi yang A, ini kita ada solusi. Misalkan ada anak putra yang bermasalah, punya masalah, kemudian kita ada ruangan tersendiri supaya anak bisa fokus menyampaikan masalahnya, kemudian bisa kita diskusikan masalahnya seperti apa, kita tanyakan, kemudian ada keyakinan kelas apa yang menyangkut masalah itu dan bagaimana cara atau mencari solusinya. Kemudian tidak hanya itu, yang penerapan segitiga restitusi B, di sini juga penerapan segitiga restitusi yang C juga berkolaborasi tidak hanya dengan murid, namun juga dengan orang tua ya. Jadi penyelesaian masalah, kalau misalkan masalahnya sudah lingkup masuk kekerasan, itu sangat penting dibicarakan dengan pihak orang tua. Supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan yang panjang berikutnya, sehingga kita langsung mengundang orang tua untuk datang ke sekolah, kemudian kita sampaikan ada permasalahan apa, anak biar menceritakan, kita sebagai pendengar, kemudian kita nanti cari solusinya bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ada bagian refleksi setelah tadi saya memaparkan materi-materi yang ada di sini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang berkenan ya untuk menyampaikan refleksi dari apa yang sudah saya sampaikan terkait hal baru apa yang didapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Saya persilahkan siapa yang berkenan untuk menyampaikan refleksinya, monggo. Dari Ibu siapa dulu? Dari Ibu Esi dulu. Oh ya, monggo, silakan. Baik, terima kasih Bu Supri atas penyampaian yang luar biasa dengan materi yang sangat lengkap. Tadi saya mendapatkan perubahan paradigma yang cukup banyak mengenai tadi ada hukuman, konsekuensi, terus juga ilusi kontrol. Terutama tadi cukup banyak, terutama yang paling membuat pandangan saya berubah itu mengenai
memberikan hadiah kepada siswa. Jadi kadang saya melihat bahwa siswa ini memiliki potensi tapi kok diajak susah sekali. Jadi kadang saya lengah ingin memberikan hadiah gitu. Ternyata di situ saya tahu bahwa motivasi eksternal itu ya bersifat sementara, dan itu juga tidak membangun untuk siswa sendiri memiliki kesadaran diri. Seperti itu sih, mungkin teman-teman bisa menambah. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Esti yang sudah menyampaikan refleksinya. Terima kasih ya. Tadi mendapatkan hal baru ya tentang motivasi ya. Ada motivasi eksternal seperti itu ya. Pernah ada pikiran yang kalau misalkan ada anak yang motivasi belajarnya kurang, apakah saya dengan cara memberikan hadiah, penghargaan seperti itu, ternyata itu motivasi eksternal ya, seperti itu. Oke, ada yang berikutnya yang mau menyampaikan refleksi? Silakan. Dari siapa dulu? Dari Bu Isti, silakan. Baik, Bu Supri, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Adapun hal baru yang dapat mengubah paradigma saya setelah mendapat materi dari Bu Supri, yakni mengenai teori kontrol. Bahwa dulunya saya berpikir kalau guru itu tetap dapat mampu mengubah pola pikir siswa, namun ternyata guru tidak dapat mengubah pola pikir siswa, namun hanya dapat untuk menjadi manajer sehingga siswanya sendiri yang akan memiliki kesadaran dalam dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekian itu. Terima kasih Bu Isti. Oke ya, itu tadi refleksi dari teman-teman kita yang sudah disampaikan, itu juga akan lebih membangun saya nih untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian mungkin umpan balik ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Silahkan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan umpan balik untuk saya. Monggo. Dari siapa dulu? Dari Bu Dia. Oke, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Supri atas kesempatannya. Bagi saya untuk umpan balik terhadap pemaparan dari Bu Supri tadi, saya mengucapkan terima kasih. Tadi banyak dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Bu Supri banyak mengubah paradigma saya, banyak memberikan saya pengetahuan-pengetahuan baru, bahkan terkait penghargaan tadi tentu dapat menjadi hal positif atau dapat menjadi hal yang bersifat jangka panjang seperti itu, Ibu. Lalu juga tadi saya banyak belajar bahwa ternyata masih banyak dari saya sendiri lebih cenderung memberikan hukuman daripada konsekuensi. Seperti itu, Ibu. Kurang lebihnya. Terima kasih Bu Diah yang sudah menyampaikan umpan balik buat saya. Kemudian dari Bu Nana yang mau menyampaikan umpan balik lagi, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Supri atas kesempatan waktunya. Tadi umpan baliknya sudah disampaikan ya, bahwa di sini umpan balik saya dengan mengikuti pembelajaran Bu Supri ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, wawasan yang luas. Apalagi tadi Bu Supri sudah menyampaikan tentang pemahaman budaya positif di sekolah dan tentang aksi nyata di sekolah yang dikembangkan oleh Bu Supri. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Supri. Hebat sekali ini Bu Supri menyampaikan budaya positifnya di sekolah kita. Semoga untuk kedepannya Bu Supri tambah mengembangkan lagi budaya-budaya positif yang ada di sekolah seperti itu. Terus ini kemudian tadi kan Bu Supri menyampaikan materi-materi banyak sekali di situ. Alhamdulillah saya lebih memahami Bu Supri. Terima kasih atas ilmunya. Biasanya kalau materi sebanyak itu kita sulit ya memahami, tapi alhamdulillah tadi penyampaian dari Bu Supri itu alurnya sangat urut ya, jadi bisa lebih memahami seperti itu Bu Supri. Terima kasih umpan balik dari sana. Terima kasih kembali Bu Nana yang sudah menyampaikan umpan baliknya. Satu lagi
balik dari Bu Kamalia yang sudah disiapkan. Silakan. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Supri yang sudah banyak sekali menambah wawasan bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman semuanya mengenai aksi nyata dari disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah. Tadi ada banyak sekali contohnya. Semoga nanti di kelas saya juga saya bisa menerapkan berbagai disiplin positif yang baik untuk siswa kedepannya. Dan semoga Bu Supri juga lebih mengembangkan lagi apa yang sudah diterapkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Kamalia. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah ya saya dalam menyampaikan paparannya selesai pada slide terakhir ya. Ya, jadi terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua sebagai guru, bisa kita terapkan di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Ya, demikian lagi yang tadi adalah ulasan tentang paparan budaya positif di Garcia dari Ibu Supriyatin SPD. Sudah banyak sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Supri, sudah ditanggapi oleh teman-teman dan alhamdulillah menyenangkan ya. Karena waktu demi waktu sudah kita lalui bersama dan acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan lancar. Marilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akhiri, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Kiranya dari saya cukup sekian, mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.